Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bang Kris ya di pengajaran kelas pra-remaja. Hari ini tanggal 18 Oktober 2020. Nama minggu kita yaitu minggu ke-19 setelah Trinitatis. Abang ulang lagi ya. Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Adik-adik bisa mencatat di buku catatan ya. Sebelum kita mulai pengajaran kita mau berdoa minta penyertaan Tuhan. Adik-adik kita fokus hati kita hanya kepada Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan. Terima kasih banyak Tuhan, kami di sini Tuhan masih dapat berkumpul Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, walaupun kami saat ini masih harus belajar lewat online Tuhan, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk belajar firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang bimbing kami ya Tuhan dalam mempelajari firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti firman yang kami pelajari. Dan biar Tuhan Yesus yang sertai Tuhan agar firman itu Tuhan dapat tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sudah disiapkan buku catatannya? Oke, kita mulai pengajaran kita ya. Hari ini judulnya Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat. Natsnya diambil dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Abang ulang lagi ya. Adik-adik tulis di buku catatannya. Judul pengajarannya Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat. Natsnya 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Adik-adik nanti bisa membacanya di rumah ya. Sekarang kita lihat dulu komik Alkitab tentang Saul dan Daud ya. Raja Saul dan prajurit Daud. Sumber dari Kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 30. Pada waktu itu, bangsa Israel sudah dipimpin oleh seorang raja. Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit. Raja Saul memerintahkan Daud untuk pergi berperang melawan bangsa Filistin. Lalu Daud dan pasukannya pergi berperang melawan tentara bangsa Filistin. Akhirnya Daud dan tentara Israel lainnya menang. Dalam perjalanan pulang, Daud disambut oleh orang-orang Israel dengan senang. Orang Israel berteriak, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud puluhan ribu. Daud berkata kepada Raja Saul bahwa ia telah berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Tiba-tiba Raja Saul merasa iri hati dan marah, lalu melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Tetapi Daud kaget dan berusaha menghindari serangan dua tombak dari Raja Saul. Tadi itu cerita bagaimana awal mula Saul membenci Daud. Itu diambil dari Nats kita hari ini ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Tadi kenapa Saul bisa sampai membenci Daud? Iya, karena rakyat
menyanyikan ya berbalas-balasan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu ya. Nah, lalu timbullah iri hati dari Saul. Nah, jadi Saul sudah mulai dirasuki oleh keinginan jahat ya. Nah, yang paling menarik ini, yang ingin abang tekankan ini, kita baca di 1 Samuel 18 ayat 12 sampai 14. Jadi setelah Saul melemparkan tombaknya kepada Daud, dan Daud menghindar sebanyak 2 kali, lalu Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Jadi maksudnya dari Saul Tuhan telah undur. Lalu di sini dikatakan juga, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Jadi di sini maksud Saul, Daud ditempatkan di garis depan supaya oleh tangan musuh Daud bisa mati. Jadi nggak perlu Saul yang harus turun tangan, tapi biar musuh yang membunuh Daud. Jadi ini rencana jahat dari Saul ya. Nah, Daud ini kan orang yang dekat dengan Tuhan ya, yang rajin berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Lalu di ayat ini disebutkan bahwa Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi rencana jahat Saul yang tadinya menempatkan Daud di garis depan ya, menghadapi musuh di garis depan supaya Daudnya mati, tapi karena Tuhan menyertai Daud, Daud senantiasa dijagai dan Tuhan membuat Daud berhasil di setiap perjalanannya. Jadi di sini kita bisa melihat ada 2 tokoh ya. Yang pertama itu Saul yang penuh dengan iri hati, dengan niat jahat, demi mempertahankan kedudukannya sebagai raja karena takut kehilangan, ia rela dan membuat rencana jahat untuk membunuh Daud. Dan tokoh yang kedua yaitu Daud, orang yang berserah dan senantiasa meminta penyertaan Tuhan. Dan bagaimana hasilnya Daud? Dijagai senantiasa oleh Tuhan. Tuhan membuat semuanya yang dikerjakan Daud berhasil. Nah, tadi kan judul pengajaran kita hari ini kan sudah Bang sebutkan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat ini juga merupakan permintaan ketujuh dalam doa Bapa kami ya. Jadi adik-adik ingat permintaan ketujuh itu, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang, coba kalau menurut adik-adik maksudnya apa sih lepaskanlah kami daripada yang jahat? Maksudnya adalah kita meminta supaya Tuhan melindungi kita dari setiap kejahatan. Abang ulang lagi ya. Ini bisa sambil dicatat ya adik-adik ya. Maksudnya adalah kita meminta supaya Tuhan melindungi kita dari setiap kejahatan. Kejahatan di sini bisa yang orang lain lakukan atau bisa juga yang kita lakukan. Jadi kita meminta Tuhan supaya menjaga kita dari perbuatan jahatnya orang lain dan juga menjaga kita supaya kita tidak berbuat jahat ya, atau supaya kita tidak mempunyai rencana jahat. Di Alkitab juga ada banyak cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus berkuasa mengusir roh jahat. Salah satunya yang digambar ini ya. Di gambar ini ada seorang yang kerasukan roh jahat, ini yang lagi berlutut ini. Dia orang Gerasa. Lalu Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ini dan menyuruh roh jahat itu pindah ke babi-babi ini ya. Nah, tadi kita kan udah ngelihat ya beberapa contoh perbuatan jahat ya.
Dari mulai yang pertama tadi yang Saul iri hati sehingga ingin membunuh Daud. Lalu yang kedua itu tadi orang yang kerasukan roh jahat yang akhirnya disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Nah, sekarang abang pengen nanya nih, apa aja sih perbuatan jahat yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menyebutkan? Contoh perbuatan jahat dalam kehidupan sehari-hari. Gambar apa ini? Mencuri. Ini seorang anak yang mencuri uang dari dompet orang tuanya ya. Nah, yang berikutnya berkelahi. Di sini adik-adik ada yang suka berkelahi dengan temennya atau dengan adiknya atau dengan abangnya. Berkelahi juga termasuk salah satu perbuatan jahat ya. Kira-kira apalagi sih perbuatan jahat yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, malas juga termasuk perbuatan jahat ya. Misalkan adik-adik dikasih tugas atau besok ada ujian atau habis dari pulang sekolah mau belajar, aduh malas banget ya. Nah, malas juga salah satu perbuatan jahat yang harus dihindari ya. Nah, perbuatan jahat berikutnya yang biasa kita jumpai di sehari-hari yaitu pemarah ya. Cepat marah, apalagi marah sama orang tua itu nggak boleh ya. Dan perbuatan jahat yang terakhir ini yang mungkin paling sering salah satu perbuatan jahat yang harus kita hindari yaitu malah adik-adik nggak boleh ya membuli temannya ya. Sekarang ada tugas sekolah minggu hari ini atau membuli saudaranya juga nggak boleh ya. Tulis. Nah, kira-kira kalau menurut adik-adik gimana sih cara kita supaya dijauhkan dari yang jahat? Baik itu kejahatan yang dilakukan orang lain maupun perbuatan-perbuatan jahat yang biasa kita lakukan ya. Kira-kira gimana cara kita supaya dijauhkan dari yang jahat? Kalau menurut adik-adik cukup nggak tekad doang? Misalkan saya bertekad besok tidak akan mencontek lagi. Cukup nggak tekad doang? Hanya penyertaan Tuhanlah yang mampu menjauhkan kita dari segala perbuatan jahat ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya kemampuan kita sendiri atau tekad kita sendiri. Seolah-olah kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Itu nggak bisa ya adik-adik. Kita harus berdoa, meminta penyertaan Tuhan agar kita dijauhkan dari niat jahat orang lain dan juga niat jahat yang bisa timbul dari diri kita sendiri ya. Karena itu abang sering mengingatkan adik-adik agar kita senantiasa mengawali hari itu dengan berdoa, meminta penyertaan Tuhan ya, biar Tuhan sertai aktivitas kita sehari ke depan supaya apa yang kita lakukan itu menjadi berkat ya. Dan biarlah aktivitas kita itu Tuhan berkati supaya hasilnya baik dan supaya itu semua untuk memuliakan nama Tuhan saja ya. Oke, tugas minggu ini tulis di buku catatan dan dikumpulkan ke Bang Kris atau Kanatal hari ini ya, supaya besok adik-adik bisa fokus ke sekolah, jadi nggak ngerjain tugas sekolah minggu lagi. Tugasnya mudah saja, ada 2 pertanyaan, nanti adik-adik tulis jawabannya di buku catatan. Pertanyaan yang pertama, perbuatan jahat apa yang pernah dilakukan oleh adik-adik ya, dan sulit dihilangkan. Misalnya, Bang, saya paling susah menghilangkan kebiasaan mencontek. Atau misalkan, Bang, saya paling susah menghilangkan kebiasaan malas. Nah, itu pertanyaan pertama ya, perbuatan jahat apa yang pernah dilakukan dan sulit dihilangkan. Pertanyaan kedua, bagaimana agar kita dijauhkan dari perbuatan jahat?
Tadi udah Abang jelasin ya, bagaimana agar kita dijauhkan dari perbuatan jahat. Ini jawabannya sama dengan maksud permintaan Bapa kami yang ketujuh tadi ya, yang udah Abang jelasin ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tadi kita udah belajar bahwa malas itu salah satu perbuatan jahat yang harus kita hindari. Jadi Abang harap adik-adik semangat ya mengerjakan tugasnya ya. Dengan sukacita ingin menyediakan waktu untuk Tuhan untuk mengerjakan tugasnya. Sebelum kita tutup pengajaran kita, Abang ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi ya. Bernyanyi, judulnya Jadilah Terang. Lagu ini yang akan kita nyanyikan bersama-sama nanti untuk Natal ya. Jadi adik-adik coba sambil dipelajari si lagu ini supaya nanti ketika kita menyanyikannya bersama-sama untuk rekaman lagu Natal, adik-adik sudah pernah kenal lagunya ya. Ini lagu Jadilah Terang judulnya ya. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapannya. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila
Oke, itu tadi lagu yang akan dinyanyikan secara virtual nanti untuk Natal sekolah minggu kita ya. Jadi adik-adik tolong dipelajari, nanti ada MIDI-nya ya. Jadi nanti untuk nadanya nggak akan setinggi itu, tapi nanti ada MIDI-nya ya. Cuman untuk pengenalan saat ini adik-adik pelajari aja lagu itu ya. Oke, sekarang kita mau berdoa, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan selama kami belajar pengajaran hari ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus sertai kami senantiasa, biar Tuhan Yesus yang lepaskanlah kami daripada yang jahat ya Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan Yesus senantiasa ada dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas segalanya. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ini, aktivitas kami ini hanya ke dalam penyertaan Tuhan saja. Biar Tuhan yang bimbing senantiasa, biarlah kehendak Tuhan yang terlaksana. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan tetap sehat ya.